Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ustadz dan jamaah. Baik pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi tentunya bersama kita masih di Ustadz dan jamaah. Tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu Padamu Ku Bersujud, dan dengan narasumber yang sama, yaitu Ustadz Amran Nasution, yang semakin kece juga Ustadz ya. Amin. Amin. Baik, kece iman Ustadz ya. Kalau orang sekarang itu banyak kece penampilan, tapi yang penting itu kece iman Ustadz ya. Asal betul, jangan Ustadz. kece pare Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu masih semangat ibu-ibu? Masih. Baik, ibu-ibu di sini, dan kita akan membahas dulu sedikit masalah tema kita Ustadz ya. Padamu Ku Bersujud. Ini kira-kira apa yang harus kita bahas padamu ku bersujud nih Ustadz? Yang pertama tentu adalah apa sebetulnya hikmah kita sujud, ya? Iya. Karena kita dalam sehari itu, ibu-ibu, berapa kali ibu-ibu sujudnya sehari semalam, ibu? Boleh nanya enggak? Berapa kali ibu-ibu? 5 kali Pak Oh Ustadz. tidak cukup 5 kali sujudnya. Yang wajib saja 34 kali kita sujud. Iya. Itu hukumnya wajib. Wajib. 34. Apa sih hikmahnya, ya? Kita selalu dituntut dalam satu rakaat 2 sujudnya. 2 sujud. Kalau 2 rakaat 4 sujudnya. Maka 34 semua. Hikmah yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah ingin menanamkan nilai-nilai kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau kita sudah letakkan badan yang termulia, bagian yang termulia dalam fisik kita ini adalah wajah kita. Ketika itu telah kita letakkan di lantai, ketika kita telah letakkan di tanah, pada saat itu harus timbul kehinaan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mulia, sedangkan kita sangat hamba yang hina. Benar. Itu hikmah yang pertama. Itu hikmah yang pertama Pak Iya. Ustadz ya. Jadi setinggi apapun kita, ketika kita bersujud, haruslah organ tubuh kita Ustadz, terutama wajah kita, seganteng apapun Ustadz ya, Iya. secantik apapun, Iya. tetap harus sejajar Ke dengan lantai. lantai. Siapapun orangnya, apapun apapun kedudukannya, maka letakkan ke lantai. Ketika itu kita harus timbulkan hati kita mulianya Allah dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu hikmahnya, ternyata kita harus mesti bersujud Ustaz ya. Persis. Baik, nanti kita akan kembali lagi membahas Ustaz ya. Dan pemirsa, ibu-ibu yang ada di sini, silakan Ibu yang ingin bertanya Ibu. Iya, silahkan Ibu, dari mana? Silakan Ibu, perkenalkan dulu dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah RT 55 Simpang Rimbo Kenali Besar. Nama saya Ibu Renta Simamura, dipanggil di BKMT Ibu Sregar. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ada dua ini Pak Ustadz. Satu lari dari tema, satu tema. Yang pertama, apa perbedaan sujud sahwi dengan sujud sajadah? Yang kedua, ini agak keluar tema sedikit Pak Ustadz. Ada acara boleh dibilang pesta pernikahan ataupun syukuran sejenis itulah, Ya. tapi yang jelas pesta. Kita tentu mengundang orang banyak, menebarkan undangan. Kita pas hari hanya menerima sedikit banyak ada amplop. Iya Ibu. Nah, jadi kita ini dalam pesta ini kan sesudah pesta kita malam buka amplop nih. Iya. Nah, jadi yang saya tanyakan Pak Ustadz, kita membuka amplop ini kadang-kadang ada yang kaget. Soalnya kaget ini
dibilang kita membuka amplop ada yang kosong. Bahkan yang nomor 2 itu ada dilipat-lipat dengan koran. Tentu kita ngerutuk ini. Pasti Bu, bukannya saya mungkin ya bagi semua umat kali pasti ngerutuk. Lebih bagus dia datang gitu ngerutukan kita. Lebih bagus datang aja, nggak usah pakai bawa amplop dengan isi yang sedemikian. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya bagi yang memberi amplop begitu dengan kita juga yang merutuk. Oke, insyaallah. Itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pengalaman pribadi ini. Curhat dengan Ustadz. Iya. Jadi yang pertama, apa bedanya sujud sahwi dengan sujud sajadah? Sahwi itu artinya lupa. Jadi ketika tidak sempurna solat kita solat tidak sempurna karena lupa, bukan karena sengaja ya. Karena lupa beberapa hal seperti tasyahud awal ataupun doa kunut, ataupun bukan karena kurang, karena lebih. Misalnya sholatnya biasa 4 rakaat, tiba-tiba hari ini 5 rakaat. Ya, Rasulullah pernah ibu-ibu ketika sholat, maka sholatnya 5 rakaat. Habis sholat Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah sudah turun ayat yang baru yang menyuruh kita sholat 5 rakaat, biasanya 4? Itu ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung cepat-cepat sujud. Cepat-cepat sujud Ustaz ya. Sujud sahwi namanya, sujud karena lupa. Sehingga tidak sempurna sholat. Karena tidak sempurna itu bisa karena kurang atau bisa karena lebih. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang sujud sajadah adalah sujud yang kita baca ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang ada di dalamnya perintah sujud sajadah. Iya. Khususnya dalam surah As-Sajadah yang sering kita baca ibu-ibu, yang sering di masjid dibaca pada hari Jumat. Sholat subuh. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin ila akhiril ayah. Nanti di tengah-tengah itu maka ada satu ayat, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita langsung sujud, tidak pakai angkat tangan, langsung sujud, membaca bacaan sujud sajadah itu. Subhanallah. Ya. Itu Bu ya. Jadi pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz. Masalah pertanyaan pesta. Yang kedua, ya. Ini kebiasaan Ibu, tidak ada di sini sebetulnya petunjuk dalam Al-Qur'an atau sunnah. Iya. Bahwa walimatul urus itu memang harus dilakukan. Bahkan memenuhi undangan walimatul urus itu sangat ditekankan. Tetapi kalau acara bawa amplop itu kebiasaannya di Jambi. Kalau di beberapa daerah bukan amplop, beras yang dibawa dan lain-lain sebagainya. Mungkin dia malu tidak ada yang dimasukkan ke tabungnya. Iya. Diisilah amplop yang kosong ataupun dilipat-lipatlah kertas di sana. Mudah-mudahan tidak ada jamaah yang ada hari ini tidak seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Bagaimana menyikapinya? Tentu ini adalah muamalah dengan manusia. Hati-hati jangan ada terbesit kebencian di dalamnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang pernah memasukkan amplop kosong, baguslah kita hina depan manusia daripada hina depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Ustadz ya. Subhanallah. Ibu,
Nah, Ibu Uje, Ustadz dan jamaah. Baik ibu-ibu, kita masih dalam tema padamu ku bersujud ya. Masih ada yang ingin bertanya Ibu, silakan. Tadi Ustadz yang jadi permasalahan sedikit untuk saya Ustadz ya. Kita kalau sujud sahwi itu harus kalau lupa lebih Ustadz ya, lebih atau kurang. Namun yang jadi permasalahan Ustadz, kalau sholatnya dia lupa mesti sujud sahwi atau enggak Ustadz? Oh, Sholatnya dia lupa. Iya. Kalau lupa itu namanya sholatnya dikodok. Dikodok. Man Gitu, ya. nama au nasiya falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang tertidur tapi bukan pura-pura tidur. Iya. Siapa yang lupa bukan pura-pura lupa. Bukan pura-pura lupa Ustaz ya. Falyusalli idza dzakaraha, hendaklah sholat kapan dia sudah ingat atau kapan dia sudah terbangun. Berarti seperti itu. Nggak ada alasan untuk ninggalin sholat Ustaz ya. Jadi bukan sujud sahwi. Bukan sujud sahwi Ustaz ya. Baik ibu-ibu di sini masih ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Alimatun Sadiyah, Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru. Nama saya Ibu Rina. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang memutus silaturahmi, yang itu pahala kita kan lah minta maaf, tapi orang tuh tidak mau minta maaf sama kita. Jadi pahala yang kita yang kerjakan tuh kayak mana gitu, ada dapat pahala apa tidak gitu. Makasih Pak Ustadz. Baik, itu saja Ibu ya. Baik Pak Ustadz, pertanyaannya tentang masalah meminta maaf seperti itu. Dan ditahan dulu Ustadz ya, jangan kita jawab dulu. Kita buat ibu-ibu di sini penasaran jawabannya nanti Ustadz ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio, kita rehat sejenak dan kita nanti akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.